kenapa kita tidak bisa maju-maju setelah 10 tahun reformasi, di mana 5 presiden mencoba mengatasinya dan semuanya gagal. Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di hari yang mendung ini kita bertemu di tempat yang sangat nyaman. Di sini halaman belakang dari studio yang luar biasa ini. Di sebelah saya ada Bang Sayuti Asyatri. Ya, dia dulu ketika saya masuk UI tahun 82 itu, Bang Sayuti sudah punya nama besar dan disebut ayatullahnya kampus. Jadi kita sangat senang berada bersama-sama Bang Sayuti, tetapi saya tidak mau nanti kualat. Jadi saya tidak akan merasa lebih hebat dari Bang Sayuti karena dia guru saya, maha guru. Nah, saya mau ngomong sama Bang Sayuti ini tentang etik yang hilang dari negeri ini. Kita tahu bahwa negeri ini punya perangkat Undang-Undang Dasar 45 dan perundang-undangan yang sangat bagus. Sebetulnya ini jalan untuk membuat kita menjadi juragan di negeri ini, di mana pemerintah bertugas menjaga tumpah darah Indonesia ini dari serangan militer dan serangan bisnis. Yang terjadi sekarang di banyak tempat ini, dari Rempang, Morowali sampai Banten sana, adalah serangan bisnis terhadap rakyat sendiri, di mana pemerintah seperti digerakkan oleh oligarki, pemilik dana, ya, tuannya dunia kata Adam Smith, oligarki ini. Nah, dia bisa menggerakkan baik eksekutif maupun legislatif untuk memenuhi syahwat penguasaan mereka terhadap daerah-daerah kaya, daerah-daerah strategis. Sehingga sepertinya sampai ahli-ahli hukum kita pun kehilangan etik untuk menjaga negeri ini. Bagaimana Abang melihat keadaan ini, Bang? Iya, jadi kita mulai dari kenapa itu bisa terjadi. Ya, karena sebenarnya para founding fathers kita itu sudah dari awal mengantisipasi ini. Makanya kemerdekaan itu disandingkan dengan konstitusi. Di dalamnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan di dalam pembukaan itu ada namanya Pancasila. Nah, selain dari Undang-Undang Dasar 45 ini, ada pidato Supomo sebelumnya yang menjelaskan untuk apa kita bernegara, apa cita-cita kita bernegara. Itu landasan etik kita juga untuk ke depan. Di dalamnya itu, setelah mengkaji berbagai skenario tentang kebangsaan kita, Supomo tiba pada kesimpulan bahwa model yang kita pilih sebagai basis etik itu salah satunya adalah, bukan salah satunya, yang kita pilih pada waktu itu adalah kekeluargaan gotong royong. Itu basis etik garis besarnya. Tapi sebagian besar landasan etik itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ ada Pancasila. Jadi Pancasila itu dia kerangka norma etik yang kita miliki sebagai dasar, di mana kita bisa aman menganyut gelora kebangsaan kita. Sayangnya memang karena pemahaman dan mungkin juga implementasi ya dari Pancasila ini kurang berkembang, kemudian kita dikejutkan dengan adanya serbuan yang tadi disebutkan itu, sehingga kehidupan berbangsa kita seperti babak belur. Kita tiba-tiba sadar bahwa apa yang terjadi, yang dikhawatirkan para founding fathers, ternyata benar terjadi. Yaitu kalau Anda tidak siap dengan sistem kebaikan yang kuat, maka kejahatan yang kuat akan menang. Gitu. Maka kemudian tiba-tiba ada kesadaran baru. Oh, ini karena kita tidak terapkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli.
oh ini bisa terjadi karena kita agak sedikit terlalu kreatif untuk utak-atik warisan para founding father itu. Jadi dengan kepada kita kemudian di amandemen menjadi ternyata membuat kehidupan kebangsaan kita, politik, ekonomi itu jadi babak belur. Dan harus dicatat juga sebenarnya salah satu hal yang penting, yaitu kehidupan pendidikan akademis itu jadi rusak. Dimana kalau misalnya ya Dugin ya, setelah dia membahas tentang apa itu liberalisme, dia tiba pada kesimpulan bahwa liberalisme itu artinya making something upside down. Jadi jungkir balik itu hierarki. Kita rasakan misalnya, saya bisa bilang bahwa penderitaan dari teman-teman senior maupun jurnal di UI misalnya, di dunia akademis, tiba-tiba jadi mereka dihadapkan dengan satu kekuasaan yang sama sekali tidak menghargai etik. Menterinya datang bisa dengan pakaian seenaknya, gitu kan? Tidak, orang yang tidak berilmu dikasih otoritas. Para guru besar yang bertahun-tahun itu mendalami ilmu dengan keteguhan tidak dapat penghormatan. Kita tidak bilang bahwa penghormatan itu berguna buat dia, tapi berguna untuk tertib kekuasaan, tertib penyelenggaraan kebangsaan kita. Jadi kita kan dengar bagaimana keluhan mereka, penderitaan mereka. Banyak sudah mau resign kalau kita lihat. Jadi kita akhirnya mengalami satu peristiwa yang paling tragis, di mana ijazah bisa diperjualbelikan, ya kan? Dan dianggap biasa saja. Maka tidak usah kita heran kalau dalam pemilu juga itu hanya urusan demokrasi bansos saja. Berapa banyak Anda bagi-bagi dan berapa besar suara yang Anda dapat. Hanya itu masalahnya. Dan yang lebih ironis lagi, saya sudah kekuasaan itu diberikan dengan hanya karena sembako itu diberikan. Kemudian yang minta dipilih itu meninggalkan mereka yang memberikan suara. Oke, saya punya pertanyaan. Ini kan sudah berlangsung lumayan panjang ya, dari 98 ketika Soeharto harus lengser dipaksa oleh kekuatan reformasi. Ya, ini kemudian berjalan panjang. Ada tuntutan reformasi dari untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu ada tuntutan reformasi yang waktu itu sudah cukup stres karena Undang-Undang Dasar 45 mengizinkan untuk orang dipilih kembali sehingga Soeharto sampai 7 kali dipilih. Kemudian amandemen itu memutuskan untuk dibatasi 2 periode. Nah, mulai kapan dia menyimpang, Bang? Sehingga dia kebablasan, bukan cuma membatasi periode presiden, tapi kemudian segala macam menjadi rusak, menjadi menuju ke liberalisme yang acak-acakan begini. Karena kita kurang waspada saja menurut saya, elit kita ya. Jadi rupanya peringatan atau warisan dari para founding fathers yang sangat sakral ini dianggap biasa-biasa. Dianggap itu biasa saja, karena hanya kata-kata teks dalam undang-undang. Ternyata tidak. Ya, ini juga tradisi kita. Tradisi kita adalah menganggap konstitusi itu masalah hukum. Maka yang menjadi kepedulian itu hanya batang tubuh yang mengatur soal hukum. Yang sekarang ini misalnya amanat Undang-Undang Dasar kepada MK, menguji undang-undang kepada Undang-Undang Dasar. Itu bukan menguji hanya kepada bahasa hukum, menguji juga terhadap landasan etik di pembukaan itu. Jadi karena juga perkembangan liberalisme ini, orang disekap hidup dalam positivisme, berpikir bahwa kebenaran itu hanya yang diatur oleh Amerika sama Jerman, gitu kan? Jadi semua sudah diatur sebagai satu rumus formula di sana, yang kita hanya konsumsi aja. Kita tidak mempersoalkan dasar-dasarnya, yang sebenarnya dasar-dasar itu berbeda antara tradisi budaya Barat dengan budaya kita di Timur. Nah, saya setuju sekali.
artinya kita harus berada di kenyataan ini Indonesia, di mana segala macam teori yang diimpor dari Barat itu menjadi tidak berlaku di sini karena ada sesuatu yang berbeda. Saya mau kembali ke masa reformasi itu ya, ketika tokoh besar reformasi kita ini Amin Rais waktu itu bilang bahwa ini musuh kita baru knockdown, belum knockout. Jadi mereka masih bisa menguasai dinamika politik Indonesia ini. Nah, bagaimana melihat ini? Sampai terakhir Amin Rais kan dipecat malah dari partai yang dibuatnya. Saya nggak mau masuk ke teknis politik seperti itu. Tapi yang dimaksud knockout atau knockdown itu dimensi politiknya, bukan dimensi ideologisnya. Ketika kita reformasi itu yang kita space down itu hanya bangunan politiknya. Nah, sementara teori mengatakan bahwa bangunan politik itu dia harus berdiri di atas platform. Nah, platform itu yang kita acak-acak, yaitu dengan membuat Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu memberikan pintu masuk untuk liberalisme. Padahal itu yang sebenarnya yang dijaga oleh Undang-Undang Dasar 45 asli. Jadi menurut saya mungkin terlalu semangat kita pada waktu itu untuk hanya mempersoalkan bagaimana Soeharto turun, ya kan? Jadi supaya orang bisa bebas pada waktu dari Soeharto, bukan untuk apa bebas. Nah, pertanyaan untuk apa dan kemana kita melangkah sesudah bebas itu yang kurang diajukan waktu. Reformasi lebih penekanan pada bebas. Nah, ini menarik nih. Jadi ada nampaknya Bang Sayuti melihat ada sesuatu yang terjadi di panggung reformasi dan ada yang dikerjakan oleh orang lain di balik panggung reformasi itu. Ya, menurut saya tulis dalam buku itu catatan hitam 5 Presiden Indonesia, di mana saya mengevaluasi kenapa kita tidak bisa maju-maju setelah 10 tahun reformasi, di mana 5 presiden mencoba mengatasinya dan semuanya gagal. Nah, yang dibalik panggung reformasi ini adalah IMF dan kaum liberalis ini, di mana dia berhasil merubah utang swasta menjadi utang publik dengan umpan utang baru 42 miliar US dollar. Nah, bagaimana abang? Ya, jadi Barat ini kan punya pola dalam soal etik ini. Ketika kemerdekaan tahun 45 dan sesudah berantu yang kedua, itu Barat mendirikan yang disebut International Liberal Order. Tatanan itu yang dipakai untuk membangun hegemoni Amerika di seluruh dunia, termasuk Eropa juga. Nah, karena mereka bisa lakukan itu juga adalah landasan etik, tapi versi mereka. Mungkin juga kita bisa bilang etik dalam perampokan, etik dalam penjajahan, itu juga etik juga. Gitu kan. Nah, kita etik yang artinya sopan santun yang itu. Iya. Ya, dia merampok tapi dengan sopan. Dengan sopan, dan dia menjaga bangunan penyelenggaraan negaranya dengan satu etik juga internally. Gitu. Dan dia tetap di dalam negeri itu dia harum luar biasa. Itu suasana alam malakut, malaikati mereka. Jadi yang kita lihat adalah persoalan internalnya, tapi yang mereka bangun adalah satu tatanan dalam rangka penindasan, pengisapan. Itu kita nggak lihat. Ya, kita menjadi korban konsumen dari apa yang mereka letakkan itu. Nah, pada waktu kita reformasi, kita hanya peduli dengan bangunan yang mereka sudah bangun itu, dan kita persiapkan diri seolah-olah menjadi penerus atau pemain derivatif dari bangunan yang mereka sudah bangun itu. Nah, sehingga kita tidak peduli itu soal landasan etik itu. Sampai sekarang misalnya, contohnya agama. Dalam agama itu kan Islam khususnya, itu kan ada dua kategori ayat. Satu muhkamat, yang satu mutasabihat. Nah, muhkamat itu mengatur hukum sekitar 5-6%, gitu kan. Mutasabihat ini mengatur etik sekitar
94%. Yang kita ribut ini mengkafirkan orang karena misalnya kalau ruku misalnya kurang lurus batal, kafir gitu. Kalau orang berikan salam dari ini telunjuk bentuknya seperti apa, itu ukuran kekafiran. Itu nggak masuk akal karena kita tidak lakukan pembahasan muhkamat ini merujuk kepada konstruksi mutasyabihat. Dia kan satu sebenarnya. Gitu. Di dalam mutasabihat itu ukurannya penindasan, harus keadilan harus ditegakkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan wilayah itu. Nah, reformasi itu kan mau membangun keadilan itu, menegakkan keadilan itu. Tidak ada, karena keadilan yang dibangun itu di wilayah politiknya. Di wilayah politik. Jadi mereka menganggap wilayah etiknya itu nggak penting. Itulah karena hanya tambal sulam, misalnya contoh ya, Pak Ishak. Itu di Jerman misalnya, ada satu kurikulum pelajaran di sana tentang makna hidup. Itu sifatnya filsafat, termasuk di bagaimana orang tua menikmati makna hidup orang-orang pensiun di Jerman. Tapi yang dikirim ke kita di sini hanya formula hidup orang tua, hidup sehat orang tua. Jadi kita kebagian hanya rumus pelaksanaannya. Tapi landasan ontologisnya di wilayah makna hidup mereka yang tafsirkan, mereka yang kembangkan. Jadi yang kita kembangkan itu bukan ilmu dalam pengertian yang merdeka, tapi ilmu yang sudah ditakar bahwa Anda hanya wilayah derivatifnya aja. Kita yang menentukan untuk apa itu makna hidup. Gitu kira-kira. Wah, ini menarik sekali, tapi butuh pembahasan yang lebih komprehensif ini dan panjang. Cuma kita terbatas oleh waktu. Jadi saya punya pertanyaan satu lagi, Bang. Saya penasaran ini karena ethics ini hilang. Kemudian di ranah politik yang pertama hilang. Yang pertama hancur ethicsnya di ranah politik. Ya nggak? Maaf saya potong sebelum saya lupa. Misalnya contoh, tadi kan Anda tanya tentang budaya, ya kan? Kita misalnya selama ini kita nganggap budaya itu selalu bagus. Padahal kan sebenarnya secara ontologis ada, kita kenal misalnya ada budaya luhur. Kan? Selalu bilang, kenapa ditambah luhur? Karena budaya itu kata kerja. Keluhuran itu mensifatkan kata benda. Keluhuran itu yang mensifatkan kata bendanya. Jadi artinya dia satu istilah yang non netral, gitu kan? Nah, kalau ada budaya luhur, berarti ada budaya buruk. Kita tafsirkan kalau misalnya budaya itu selalu misalnya, kalau Anda diberikan sesuatu, Anda harus membalasnya dengan kebaikan. Itu kan? Itu budaya yang bagus, budaya luhur. Anda appreciate pemberian. Tapi kalau kita maknai bahwa budaya ini netral, keluhuran atau keburukan yang mewarnai dia, maka bisa saja ada pemberian yang buruk, ya, dari sumber-sumber yang tidak benar, dari kekuasaan yang jahil dan sebagainya. Tapi kalau budaya misalnya diberikan dari sumber daya itu kepada seseorang, dia nggak boleh balas dengan kebaikan untuk orang yang melakukan dengan budaya buruk itu, nggak boleh. Budaya baik dibalas dengan kebaikan, budaya buruk nggak boleh. Karena kalau Anda membalasnya dengan kebaikan, Anda menyemaikan, artinya memekarkan dia kejahatan jadi berkembang. Jadi tidak perlu dibalas budaya yang buruk itu. Oke, Bang. Kebaikan. Ini kita belum selesai, tapi saya masih penasaran dengan satu pertanyaan, Bang. Karena wilayah etik yang rusak ini yang mendasari semua sebetulnya, yang membuat kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dibalas dengan kebaikan, mana yang harus dihentikan. Itu ethics. Nah, ethics ini kan rusak di wilayah politik. Politik ini menguasai hajat hidup orang baik. Semua yang berjalan itu dikerjakan oleh politik, oleh orang-orang yang berkuasa, dan yang berkuasa ini bisa disetir oleh orang-orang yang punya duit, seperti dengan oligarki, dengan pemilihan yang menjadi transaksional, ya itu. Kemudian kampus
yang dilunakkan dengan cara dikumpulkannya rektor-rektor itu dijadi dalam forum rektor, kemudian dikasih perintah-perintah yang jelas yang membuat mereka kehilangan etik. Kehilangan marwah. Nah, bagaimana membangun ini kembali, Bang? Saya langsung lompat ke bukan ke pertanyaan Bang Ican saja, tapi saya langsung lompat kepada situasi yang kita hadapi. Kalau kita lihat baru-baru ini misalnya Indonesia itu kan masuk dalam BRIC, diterima sebagai salah satu anggota BRIC. Iya. BRIC ini kan satu blok ekonomi. Ya kan? Indonesia baru peninjau, Bang. Tidak, baru-baru kan katanya sudah masuk jadi anggota. Sudah diterima. mencoba Ya, masuk, diterima. masih ragu, Bang. Belum. Masih ragu, Bang. Nah, jadi kalau Indonesia masuk dalam BRIC, sementara BRIC ini satu blok ekonomi. Blok ekonomi ini tidak akan kompatibel kalau berhadapan dengan blok barat. Karena blok barat itu Amerika dan kawan-kawan, itu kan pembangunan atau dominasi yang mereka lakukan itu dibangun di atas landasan etik, ya kan? Mereka udah punya tatanan. Jadi satu intervensinya incompatible, yang satu hanya modalnya blok ekonomi, yang satu lengkap bangunannya. Nah, maka timbul pertanyaan dan juga tantangan kita ke depan. Cina katanya diminta untuk bagian yang sentral dalam perumusan etik untuk BRIC. Sebenarnya ini juga peluang buat Indonesia kalau Indonesia masuk, karena kita juga harus menjadi penyumbang dalam bangunan etik dari BRIC ini, supaya kalau dia menjadi besar, dia tidak di antara anggotanya tidak saling memangsa, ya kan? Misalnya Cina, kalau misalnya ya secara langsung maupun tidak langsung punya orang-orang di sini yang melakukan kejahatan oligarki, kan Indonesia akan sulit untuk mengejar Cina karena sama-sama anggota BRICS. Yeah. Tapi kalau ada satu landasan etik di BRICS itu yang disetujui, hal itu tidak akan terjadi, gitu lah. Nah, menurut saya ini kesempatan untuk Pancasila yang digali sebagai landasan pandangan etik ketiga. Setelah punya Barat, ada punya Cina, kita bisa masuk dari pandangan Pancasila sebagai landasan etik. Saya kira itu. Ya. Kalau itu ada, para guru besar kita, para dosen, para mahasiswa, dan civitas akademika, itu bisa berkembang dalam satu marwah dunia akademis dan ilmu pengetahuan yang tidak terjadi seperti yang lalu-lalu. Sehingga ada teman yang mengatakan kemarin beberapa waktu lalu bahwa dalam waktu 10 tahun ini kekuasaan yang sebelum ini itu mereka mengalami nightmare luar biasa, kerusakan etik itu. Semua bisa dibayar, bisa diperjualbelikan. Jadi tatanan itu hancur. Kita ditantang untuk membangun kembali. Nah, Iya. salah satu caranya membangun kembali itu adalah kembalikan dulu ke Undang-Undang 45 dengan tambahan pembatasan masa jabatan 2 periode itu. Itu sumbangan salah satunya yang bagus dari hasil amandemen. Kita lengkapi. Ya, saudara-saudara sekalian, ini sangat menarik dan kita masih butuh lanjutan-lanjutannya nanti. Ini baru pengantar untuk membuat Anda berpikir bahwa negara ini perlu dibangun kembali lewat Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu. Balik dulu ke situ. Dan Ayo. Prabowo membutuhkan landasan etik Nah, itu. untuk kebangkitan desa. Nah, Prabowo punya peluang ini. Memperbaiki semua yang sudah hancur lebur ini memang tidak gampang. Tapi kami berada di belakang Prabowo. Rakyat Indonesia berada di belakang Prabowo dan kaum intelektual karena menginginkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan bernegara. Tanpa landasan etik ini, semangat kebangkitan tidak akan punya dasar untuk bisa berhasil. Ya, benar sekali. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu. Terima kasih Bang Sayuti Asyatri. Senang sekali ketemu. Racikan Berita